Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru yang berada di rumah dan dimanapun berada, dan juga anak-anakku Senemba Batu kelas 789 yang berbahagia. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana para kandidat baik dari OSIS maupun Dewan Galang yang akan bersama-sama berlomba menyampaikan visi misinya. Kemudian mereka akan bersama-sama menyampaikan aspirasinya. Jika mereka terpilih menjadi ketua OSIS maupun ketua Dewan Galang. Dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kepiawaian mereka dalam hal berargumentasi, menyampaikan aspirasi mereka. Dan acara ini terselenggara berkat kerja keras Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman OSIS yang tergabung dalam Senemba Maju. Baik, sebelum kita mulai, kita menyaksikan mereka. Terlebih dulu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kependidikan, Bapak Ahmad Goifin, SPD. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru dimanapun berada, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan sebuah momen yang setiap tahun kita laksanakan di sekolah kita, yaitu pesta demokrasi. Di mana pesta demokrasi ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu bentuk pembelajaran pada anak-anak kita dalam hal demokratisasi yang insya Allah anak-anak ini nanti juga akan mengalami di kehidupan masyarakatnya. Anak-anakku sekalian, pesan dari Pak Goifin sebelum dibuka kegiatan ini, yang pertama pada anak-anak yang sekarang berada di studio sebagai calon kandidat OSIS dan calon kandidat Dewan Galang, dalam kegiatan bincang kandidat ini, kita namakan kegiatan ini adalah bincang kandidat ya, bukan kalau kita lihat di pesta demokratisasi yang sesungguhnya itu adalah debat atau debat kandidat, begitu enggak, tapi kita usahakan dalam hal ini adalah bincang kandidat begitu, sehingga nanti apa yang sampean sampaikan di forum ini, yang forum ini insya Allah disaksikan oleh seluruh warga sekolah kita, mulai teman-teman kalian di rumah dan Bapak Ibu guru, baik yang ada di studio ini maupun di rumah anak-anak sekalian. Jadi sampaikan apa yang visi misi yang kalian punya itu sampaikan. Kemudian yang kedua, ketika nanti kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan terpilih satunya tadi adalah ketua Dewan Galang, maka kalian jangan terlalu berbesar hati begitu ya. Gunakan itu sebagai suatu pengalaman dan sebagai pemicu motivasi untuk selalu berkembang begitu. Yang kedua, pesan saya bagi para calon kandidat ini, ketika nanti tidak terpilih menjadi ketua OSIS maupun ketua Dewan Galang, mohon jangan kalian minder ya. Gunakan ini juga sebagai cambuk untuk terus berkembang dan berkembang begitu. Kemudian pesan saya yang kedua pada anak-anakku yang ada di rumah, suaramu menentukan masa depan Senemba Maju. Oleh karena itu
pada kalian, visi misinya pada kalian, amati dengan sungguh-sungguh. Kira-kira mana yang sesuai, mana yang cocok untuk menjadi wakil-wakil kalian. Karena suaramu menentukan masa depan Senimba Maju. Oke, terima kasih. Berikutnya anak-anak sekalian, perlu kita buka kegiatan ini dengan bacaan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ya anak sekalian yang ada di studio, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan demokratisasi kita buka. Close. Baik anak-anak sekalian, karena waktu kita harus berbagi, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa kalian pahami, baik anak-anakku yang ada di studio maupun anak-anakku yang ada di rumah dan dimanapun berada, manfaatkan apa yang ada sekarang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci telah memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Pemimpin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan bersama-sama menyaksikan acara bincang-bincang kita dengan para kandidat OSIS terlebih dahulu pada 1 jam sampai 1 jam ke depan. Nah, perlu Bapak Ibu dan anak-anak ketahui bahwa apa yang proses kegiatan ini itu baik Bapak Ibu guru yang bekerja mempersiapkan diri maupun kami yang berada di studio dan juga anak-anak yang akan bersama-sama berbincang dengan kita sudah melaksanakan vaksin. Jadi sudah divaksin dan dijamin. Kemudian yang berikutnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, langsung saja kita akan saksikan mereka akan memasuki ruang studio. Silakan para kandidat OSIS. Baiklah, inilah wajah-wajah mereka yang masih mengikuti prokes, jadi masih menggunakan maskernya masing-masing. Nanti ketika mereka akan berbicara, mereka boleh membuka. Jadi yang berbicara membuka maskernya, setelah selesai tutup maskernya lagi ya. Oke. Baiklah, sebelum kita panggil Ibu moderator kita, ya, saya akan sampaikan dulu tentang aturan yang akan kita buat. Yang pertama, para kandidat akan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Kemudian nanti Ibu moderator yang akan menanyakan mengapa memilih visi misi seperti itu. Gitu ya, silakan nanti terserah Ibu moderator mau meminta kandidat nomor berapa untuk menjawab. Gitu ya. Baik, setelah selesai waktunya kurang lebih 15 menit. Jadi per kandidat akan menyampaikan visi misinya selama 3 menit ya maksimal. Kemudian nanti tanya jawab selama 15 menit. Setelah itu kita akan break. Nah, setelah break kurang lebih 2 menit, kita akan lanjut pada perbincangan yang kedua seputar dengan tema-tema kita tentang lingkungan sekolah, kedisiplinan dan sebagainya. Paham ya? Baiklah, langsung saja kita akan sambut moderator kita yang cantik dan keren. Inilah Ibu Elisa Mariana Purnami, SPD. Silakan Ibu. Ya, inilah wajahnya. Kalau sama saya kayaknya 11-15 ya. Oh, 10-15. Baiklah, supaya tidak berlama-lama Ibu, berkaitan dengan waktunya, bisa langsung dimulai saja. Kita mulai. Ibu boleh dinarak dulu. Kita duduk aja. Ya, supaya lebih santai. Kalau kita berdiri nanti rasanya agak tegang gitu para kandidat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih tetap semangat ya, walaupun masa pandemi, kalian saya lihat masih bersemangat. Begitu juga dengan teman-temanmu yang ada di rumah. Nah,
alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu El senang sekali bisa hadir bersama anak-anak hebat Senemba, Bu Suci, bersama anak-anak Senemba Maju yang sangat luar biasa. Inilah calon kandidat dari Ketua OSIS periode 2021-2022. Nah, saya buka dulu aturan bincang kita, bukan debat hari ini. Anak-anak, nanti kalian akan menyampaikan visi misi yang sudah kalian rencanakan dari rumah. Kalian akan diberi waktu berapa, Bu Suci? 3 menit maksimal. Gunakan itu secara maksimal untuk menyampaikan apa visi misi kalian ke depan ketika kalian terpilih menjadi ketua OSIS ataupun pengurus nanti, ya. Kemudian setelah itu kalian akan mengadakan bincang atau sharing, atau istilahnya kalau di acara lain itu debat, ya, dengan beberapa aturan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Nanti kita langsung berbincang-bincang. Yang pertama, kandidat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun, ya. Yang kedua, peserta bincang bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Jadi nanti kalian bisa memotong apa jawaban temannya, tetapi menunggu instruksi dari moderator. Apakah kalian bisa memotong dengan cara mengangkat tangan? Ya, misalnya saya tidak sependapat dengan kandidat nomor berapa, begitu, ya. Kemudian yang nomor 4, kandidat hanya boleh berbicara, dipersilahkan berbicara ketika moderator mempersilahkan. Jadi tidak nyelonong langsung berbicara. Yang kelima, saat menyampaikan mosi pro dan kontra, kalian akan diberikan durasi waktu hanya 1 menit karena kita terbatas dengan waktu. Kemudian yang nomor 6, peserta mengangkat tangan ketika ada instruksi yang ingin disampaikan secara mendesak, tetapi tetap menunggu moderator mempersilahkan. Dan yang terakhir, seluruh peserta wajib mengikuti instruksi. Ada yang ditanyakan? Ada, ya? Nanti kita akan bincang bersama. Baik, sebelum masuk ke penyampaian visi misi, ini ada pantun untuk kita semua. Untuk menuju mufakat, semua mosi harus disikat dengan kata-kata yang memikat. Dengan kebulatan tekad, semangat, dan bakat, inilah debat calon ketua OSIS SMP Negeri 04 Batu periode 2021-2022. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk visi misi yang pertama, kami persilakan untuk kandidat nomor 1. Baik, perkenalkan nama saya Salsa Niken Ayu, bisa dipanggil Salsa. Saya kandidat nomor 1 dari kelas 8A. Di sini saya memiliki visi, yaitu menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 4 Batu sebagai media pembelajar yang mencerdaskan siswa-siswi, dan juga menciptakan sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Untuk mencapai visi saya memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, mengabdi kepada sekolah dan juga aktif untuk membimbing para siswa-siswi memajukan sekolah. Kedua, menumbuhkan lingkungan siswa-siswi SMP Negeri 4 Batu yang aktif, kreatif, cerdas, dan berakhlak mulia. Ketiga, menyalurkan bakat dan potensi siswa-siswi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk memajukan siswa. Dan yang kelima, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan menjalankan pelatihan didampingi sarana teknologi yang modern. Terima kasih. Seperti itu visi dan misi saya.
Baik, berikutnya kandidat nomor 2. Perkenalkan, nama saya Laras Nista Aryani dari kelas 8G. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya memiliki visi. Saya ingin lingkungan yang bersih dan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, serta membuat harum nama sekolah dengan program pendidikan, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Misi saya adalah: 1. Saya akan melakukan program yang bertujuan membuat indah nama sekolah. 2. Saya akan langsung memantau kegiatan yang dibuat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 3. Saya akan membuat guru dalam pembelajaran daring dengan bertanya kepada siswa yang sering absen pada kelas dimulai. Misi saya keempat, misi saya adalah memperhatikan siswa yang abai terhadap protokol kesehatan dan memberi teguran bagi yang tidak mematuhinya. Terima kasih. Berikutnya kandidat nomor 3. Baik, salam enam agama. Perkenalkan, nama saya Novinda Arlenta Estiati dan biasa dipanggil dengan Alin dari kelas 8E. Ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka visi saya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kepercayaan siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Batu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membina dan mengembangkan pendidikan intelektual dan karakter. Dan misi saya adalah menjalankan ibadah dan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, membina, mengajar, dan mengembangkan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka dan membentuk siswa yang berakhlak mulia, bertoleransi, berprestasi, aktif, cerdas, dan seterusnya. Keempat, setiap siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau non-ekstrakurikuler agar mengetahui minat dan bakat yang ada di dalam diri mereka. Kelima, mengembangkan sikap toleransi terutama dalam bidang keagamaan. Dan yang terakhir, mengadakan program atau acara yang dapat memberikan dampak positif bagi seluruh orang, yakni diri sendiri, siswa, guru, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Sekian dari saya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kandidat nomor 3. Selanjutnya langsung ke kandidat nomor 4. Baik, nama saya adalah Legala Saputra dari kelas 8D. Visi saya ketika menjadi ketua OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai wadah berbagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi dan siswa-siswi berakhlak mulia, jujur, adil, serta disiplin. Lanjut, misi saya adalah menjalankan beberapa ekstrakurikuler dengan beberapa orang pengurus. Kedua, mengadakan beberapa lomba untuk para siswa-siswi. Ketiga, menjadi contoh bagi siswa-siswi agar menjadi teladan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurora Amarini. Saya biasa dipanggil Lili. Saya dari kelas 7G. Jika menjadi ketua OSIS, visi saya adalah meningkatkan prestasi SMP Negeri 4. Kedua, visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dan berprestasi. Misi saya adalah dengan cara memilih siswa-siswi terbaik SMP Negeri 4 untuk mengikuti lomba sesuai minat dan bakat mereka. Kedua, meningkatkan semangat belajar siswa di masa pandemi. Yang ketiga, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan walaupun hanya di rumah saja. Keempat, melihat minat dan bakat siswa SMP Negeri 4 dan membantu mengembangkan minat dan bakat tersebut dengan
ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk kandidat terakhir. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina, biasa dipanggil Ria. Saya berasal dari kelas 8G. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya memiliki visi menjadikan kegiatan OSIS sebagai suatu media pembelajaran yang mencerdaskan siswa dan mewujudkan OSIS sebagai organisasi terpandang di kalangan siswa. Misi saya adalah yang pertama, menjadikan kegiatan OSIS sebagai bentuk minat para siswa. Yang kedua, menyelenggarakan ajang perlombaan olahraga dan seni antar siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan OSIS berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam ajang perlombaan. Yang kelima, menjadikan kegiatan OSIS sebagai sarana belajar berorganisasi dan berkarya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita sekali lagi kandidat kita sudah menyampaikan visi misi mereka masing-masing. Anak-anak yang berada di rumah dan dimanapun kalian berada, yang pegang HP dan nonton acara ini secara langsung, silakan mulai bersiap-siap untuk memperhatikan baik-baik mana kandidat yang menjadi pilihan kalian semua. Nah, untuk pemilihan nanti yang akan dimulai pukul 15.00 atau jam 3 sore, anak-anak bukan hanya dipilih oleh teman-temannya kelas 7 sampai kelas 9, tapi dari seluruh sivitas SMP Negeri 4 Batu akan ikut memilih. Jadi mulai dari ibu kepala sekolah sampai kepada tenaga kependidikan. Jadi ada Pak Jamiran, ada Pak Hari, ada Pak Eko, semuanya juga ikut memilih, Bu Win, gitu ya. Jadi kalau kalian terpilih, itu berarti sudah kesepakatan secara nasionalnya SMP Negeri 4 Batu. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk ke-6 kandidat. Ada titik tekan dari mereka, cukup kreatif juga. Ada yang menitik beratkan pada pendidikan, ada pada kecintaan lingkungan, ada kemudian kreativitas dan meningkatkan ekstra. Jadi kami persilakan Ibu Lisa untuk segera saja berbincang-bincang dengan mereka. Terima kasih Bu Suci, luar biasa visi misi kalian tadi sangat berbeda dan saling melengkapi. Begitu kan Bu Suci ya, kita nggak bisa bikin seperti itu ya. Baik anak-anakku, tidak usah tegang ya, kita sharing. Nah, ini ada sebuah, bukan pertanyaannya, sebuah kasus. Kalau seandainya nanti kalian menjadi ketua OSIS ya, terpilih menjadi calon ketua OSIS, bukan calon lagi, kira-kira program apa tadi yang akan kalian laksanakan terkait dengan lingkungan sekolah. Tadi kalau saya lihat kandidat nomor 2 ya maksudnya. Baik, silakan bagaimana pendapat kandidat nomor 2 mengenai program apa kira-kira yang akan kalian laksanakan pada program OSIS nanti. Ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, program yang saya buat adalah lebih mengarah ke pendidikan, olahraga, kesenian, dan lain-lain, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, kira-kira nih, ada yang lain yang mau menanggapi? Yang mau menambahkan? Saya ulangi pertanyaannya ya. Program apa yang terkait dengan lingkungan yang akan kamu canangkan nanti saat menjadi ketua OSIS? Program yang saya buat adalah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan menjalankan protokol kesehatan di sekolah. Oke, kira-kira dengan apa ya? Lomba apa atau hari apa, bersih-bersih begitu atau bagaimana rencanamu nanti? Mengadakan Jumat bersih. Mengadakan Jumat bersih. Harus hari Jumat? Selalu sih. Oh, enggak selalu sih ya. Hari apa enaknya? Setiap hari. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin tadi ada yang terkait juga dengan kandidat nomor 3.
Baik. Jika saya akan mengadakan program berkaitan dengan keagamaan, Masih tentang lingkungan. lingkungan saya akan mengadakan mungkin seperti penghijauan kayak Dicat hijau. iya Oh, ya. Temboknya dicat Temboknya dicat hijau. kayak nanam tanaman seperti itu kayak Oh, menanam. Menanam apa ya kira-kira? pokoknya yang hijau yang Kalau pokok berarti nggak boleh ya? boleh tapi Oh, boleh. berkaitan kayak bunga-bunga. Ya. Suka bunga? Oke, terima kasih. Berikutnya, ini untuk semua ya. Nanti saya akan menulis salah satu, tetapi untuk semua didengarkan dulu ya. Menurut kalian, setujukah dengan pendapat bahwa adanya media sosial akan menjadi sebuah bentuk pembuat penurunan terhadap minat belajar yang dimiliki oleh siswa? Saya ulangi lagi, menurut kalian setujukah dengan pendapat ini bahwa adanya media sosial seperti WhatsApp, YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya akan menjadi sebuah bentuk pembuat penurunan terhadap minat belajar yang dimiliki oleh siswa? Karena satu, media sosial membuat kecanduan dan membuat siswa tidak fokus terhadap apa yang dikerjakan. Yang kedua, media sosial itu hanya akan membuang waktu. Setujukah dengan pendapat itu? Dimulai dari tadi kayaknya kandidat nomor 1 teknologi ya. Saya setuju dengan pendapat moderator karena media sosial membuat saraf otak kecanduan dengan apa yang dia lakukan. Seseorang yang melakukan media sosial akan merasa kecanduan dengan dia yang akan selalu mencari-cari apa yang membuatnya senang. Dengan begitu, dia akan kehilangan semangat belajar dan juga dia akan selalu bergantung kepada media sosial. Nah, padahal kita pembelajaran menggunakan media sosial, gitu ya? Pakai apa biasanya? Pakai WhatsApp ya, berarti tidak menyenangkan dong. Membuat kecanduan buka WhatsApp, tapi bukan yang Bapak Ibu guru sampaikan ya, berarti yang chat-chat lainnya. Kalau ada, kira-kira menurutmu hanya ada dampak negatifnya saja ya? Ada positifnya? Apa kira-kira? Dampak positif dengan menggunakan media sosial adalah bisa untuk membantu para siswa melakukan pembelajaran berbasis online seperti misi saya waktu itu. Keren. Untuk yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh menambahkan, boleh menyanggah jawaban teman-teman. Ada yang lain yang menambahkan kira-kira? Ya, baik. Kandidat nomor 5 tadi membuat prestasi meningkat. Terkait dengan programnya, tadi membuat prestasi meningkat, ada hubungannya enggak dengan penggunaan media sosial? Ada. Gimana caranya? Bilang lagi pertanyaannya. Terkait dengan statement tadi ya, pernyataan tadi bahwa media sosial itu hanya membuat anak tidak fokus, gitu kan? Penurunan minat belajar berkurang karena adanya media sosial. Nah, tadi kan disampaikan oleh kandidat nomor 5 bahwa salah satu program kerjanya tadi adalah membuat prestasi meningkat ya. Iya. Apa bisa enggak lewat media sosial itu tadi? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kita kan ada YouTube, jadi kita bisa belajar lewat YouTube. Gitu ya. Iya. Berarti enggak selalu penurunan minat belajar ya? Enggak selalu, soalnya saya belajar juga dari YouTube. Menurutmu sama pendapat temanmu yang nomor kandidat tadi nomor 1?
Ada benarnya. Oh, ada benarnya. Nggak salah juga ya, berarti ya. Salah takut. Benar juga ya. Iya. Menurutmu ada dampak negatif yang lain? Ada. Apa kira-kira? Biasanya jadi kalau dipanggil orang tua itu enggak nyaut. Oh, enggak nyaut kalau Enggak apa ya? Iya. Kalau Jadi lebih individualisme. oh begitu. Jadi ketika disuruh benar, loh itu kok lagi? Iya. Oh, iya. Itu karena buka apa sebenarnya media sosial? Buka apa sebenarnya dia jadi begitu itu? Ya biasanya YouTube, TikTok, macam-macam. Kira-kira itu semua TikTok itu bisa nggak digunakan sebagai media pembelajaran? Kandidat nomor 223. Bisa. Bisa. Karena lebih singkat gitu, videonya bisa lebih singkat dan lebih ringkas gitu, jelas, ringkas dan jelas. Baik, terima kasih. Satu lagi ini, Susi. Satu lagi. Satu lagi. Gini, tadi saya dengar ada yang kalau temannya bolos begitu ya, tadi visi misinya ya. Ketika kalian menemukan bukan kasus ya, ini sebenarnya hanya masalah kurang fokus tadi ya. Ada teman yang sering tidak mengumpulkan tugas. Kalian sebagai kandidat calon ketua OSIS, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan terhadap temanmu itu? Kandidat nomor 6. Mengajak teman-teman itu untuk lebih rajin belajar karena masa depan itu tergantung kita sekarang. Mengajak teman-teman untuk belajar yang lain. Kandidat nomor 4. Sini yang Dewi. Jadi Soalnya jika ada temanmu yang jarang mengumpulkan tugas, apalagi masa pandemi ini, ya masa pandemi malas banget. Kalau sudah dapat tugas, rasanya nggak mau buka ya, nggak mau buka WA gitu ya. Kalau tugas chat dengan temannya, segera membuka. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? salah satunya adalah menasihati teman-teman yang sering bolos atau tidak mengumpulkan tugas, dan juga diberi sanksi. Sanksi. Yang memberi sanksi siapa? Guru. Guru yang memberi sanksi. Kalau kamu jadi ketua OSIS, kamu mau memberi sanksi? Iya, tapi tidak terlalu berat. Iya, tapi tidak terlalu berat. Contohnya apa itu yang tidak terlalu berat? Disuruh membuat apa artikel gitu ya? Disuruh membuat. Saya tidak akan mengulang. Oh, disuruh menulis ya, perjanjian, buat surat perjanjian. Oke. Jadi belajar berbahasa Indonesia yang baik dan juga bertanggung jawab terhadap surat yang dibuat sendiri ya itu ya. Betul, Suci. Oke, Suci. Ya. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, Bapak Ibu guru juga, rasanya mereka di termin yang pertama ini agak tegang-tegang gitu karena yang dibicarakan visi misi gitu. Tapi setelah yang satu ini lewat, kita akan berjumpa dan berbincang dengan mereka kembali dan mungkin bisa lebih santai ya, karena ini meskipun Bu Elisa adalah Bapak Ibu guru ya, dan ada yang lainnya juga gitu loh. Tapi kita sekarang sama gitu ya. Sama, jadi kita akan sama-sama menggali potensi supaya ke depannya teman-temanmu yang ada di rumah betul-betul yakin, wah ini cocok untuk jadi ketua OSIS, ini cocok untuk jadi sekretarisnya. Begitu ya. Jadi siapkan gitu. Baiklah, kita berhenti sejenak, kita rehat sejenak 2 menit saja dan kita akan saksikan yang lewat satu ini. Baiklah, Bapak Ibu guru dan karyawan yang berada di rumah juga anak-anakku tercinta, kita kembali lagi bersama acara bincang-bincang dengan kandidat OSIS. Langsung saja Ibu Elisa, karena waktu terus berjalan,
Silakan untuk termin yang kedua, masing-masing akan mendapat kesempatan. Oke, Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jangan semangat dan tidak tegang. Ya. Berikutnya pertanyaannya kalau menurut Bu Elsi, Mbak butuh jawaban yang sulit untuk belajar berhari-hari? Tidak. Ya. Oke. Nah, jelaskan secara singkat keunggulan diri kalian masing-masing ini, sehingga kalian ini berani mencalonkan diri sebagai kandidat ketua OSIS, agar temanmu dan Bapak Ibu guru serta warga Surabaya tahu bahwa kamu punya keunggulan yang bisa dijadikan sebagai syarat untuk menjadi calon ketua OSIS. Mulai dari kandidat nomor 6. Kelebihan saya memiliki kesukaan di bidang menulis sebenarnya. Lalu saya berani menyalurkan sebagai ketua OSIS karena saya berpikir saya mampu untuk menjadi ketua OSIS. Keren begitu. Selanjutnya kandidat nomor 5. Keunggulan saya itu saya punya buku, saya bisa menulis buku. Hebat. Kita beri tepuk tangan. Terus saya juga pernah ikut lomba IPA dan tapi tidak juara, yang penting saya sudah punya pengalaman seperti itu. Saya berani mencalonkan diri sebagai OSIS karena ya itu tadi saya merasa mampu. Baik, terima kasih, luar biasa. Berikutnya kandidat nomor 4. Kelebihan saya adalah menulis buku atau menyalin atau merangkum. Berarti pandai membuat resensi gitu ya? Iya. Oke. Literasi Bu Suci gitu. Biologis ada lagi yang lain? Tidak, cuma itu. Gitu ya. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kandidat nomor 4. Berikutnya kandidat nomor 3. Kelebihan saya adalah membaca. Saya membaca di buku maupun di online seperti aplikasi. Jadi saya mengetahui beberapa yang Banyak hal ya dari membaca. Kira-kira suka membaca buku apa? buku pengetahuan, buku roman mungkin, terus buku-buku yang seperti itu. Luar biasa, teman-teman yang suka menulis, membaca, dan sebagainya. Baik, kita ngobrol supaya teman-teman lebih semangat. Jangan tegang. Oke, berikutnya kandidat nomor 2. Keunggulan diri saya adalah mudah berinteraksi dengan teman dan mudah berbahasa Indonesia. Saya berani menyalurkan sebagai OSIS karena saya mampu menjadi anggota OSIS. Mudah berteman ya, mudah. Bukan anggota ya, kita dipilih untuk menjadi ketua. Jadi kalian akan menjadi ketua. Jadi kalau kamu punya keunggulan berinteraksi, berarti nanti akan jadi ketua OSIS yang supel gitu ya. Banyak teman, sering ngobrol gitu maksudnya. Oke, tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Selanjutnya yang nomor 1. Saya berani mencalonkan diri saya sebagai ketua OSIS karena saya memiliki skill public speaking yang mungkin bisa untuk membantu sekolah menjadi lebih maju. Saya juga mudah untuk berinteraksi kepada semua orang. Lalu saya juga memiliki beberapa bakat di bidang tertentu. Contohnya saya bisa untuk mengarang tulisan yang mungkin bisa untuk memajukan sekolah, seperti menulis puisi ataupun beberapa karya seni lainnya.
Oke, diskusi ya. Nah, terkait keunggulan masing-masing nih, saya terkait pada kandidat nomor 1 terkait dengan barisan bisa mempromosikan begitu ya. Bagaimana caranya mempromosikan bahwa SMP Negeri 4 Batu ini adalah sekolah yang sangat luar biasa. Apa yang akan kami sampaikan ke masyarakat tentang sekolah ini? Cara saya untuk mempromosikan sekolah SMP Negeri 4 menjadi lebih maju adalah dengan melakukan pendekatan kepada beberapa tetangga yang ada di sekolah, lalu menjadikan OSIS sebagai organisasi di sekolah yang bisa diterima masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyebarkan bahwa OSIS SMP Negeri 4 itu adalah OSIS yang maju. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada yang punya cara strategi sendiri bagaimana caranya mempromosikan SMP Negeri 4 Batu? Ada? Oh, bisa. Dengan cara membuat prestasi sebanyak-banyaknya di sekolah. Keren. Prestasi contohnya? Ya, contohnya misalnya ikut lomba terus menang seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Berikan semuanya. aplaus kalian untuk kandidat berani menyampaikan keunggulan mereka. Jarang loh ya, ada anak yang begitu yakin bahwa saya punya kelebihan. Biasanya kalau diminta untuk menulis, kemudian coba sebutkan atau tuliskan kelebihan dan kekurangan. Biasanya kita akan berhenti di tempat lama gitu kan. Oke, baik. Berikutnya diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh saya. Sekarang kita kan sedang pada masa pandemi. Ruang lingkup menjadi terbatas. Semua komunikasi kita lakukan lebih banyak dengan cara virtual, ya kan? Lebih banyak dengan cara virtual. Terkadang kalau dengan virtual apa yang disampaikan tidak bisa tersampaikan dengan baik, begitu. Nah, seandainya kalian nanti jadi ketua OSIS, masa pandemi ini tentunya berakhirnya kan masih proses ya, lama. Sekarang aja masih PTMT, belum bisa masuk sepenuhnya. Bagaimana cara kalian tetap menjaga kinerja OSIS kalian nanti tetap efektif dan integritas yang berkualitas agar tetap eksis dapat menjalankan tugas sebagai ketua OSIS? Mulai dari kandidat nomor 3. Ya, menjadi efektif. Caranya yaitu dengan karena masih PTMT, jadi masih 50%. Jangan setengah-setengah masuk ke. Kira-kira begini, misalnya kamu sudah jadi ketua OSIS, mau mengadakan rapat, mau mengadakan lomba, susah berkoordinasi, apa yang akan kamu lakukan? Dengan menggunakan alat komunikasi melalui komunikasi seperti aplikasi melalui Zoom meeting juga bisa. Ada yang mau menambahkan yang lain? Mungkin nomor 2, kandidat nomor 2. Nomor 2. Boleh diulangi pertanyaannya? Ini kan masa pandemi. Seandainya nanti terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan agar tetap program-program kerja OSIS itu tetap berjalan dengan kamu tetap eksis, begitu programnya tetap eksis bisa berjalan dengan baik. Lakukan komunikasi dengan melalui video call atau Zoom. Cukup begitu? Cukup dengan Zoom dan video call? Bisa melalui WhatsApp, chat WhatsApp, grup, membuat grup OSIS. Oke, baiklah. Menyambung dengan pertanyaan barusan. Ketika kamu sudah menjadi ketua OSIS, tentunya kamu kan akan bukan membawa ya, akan punya partner di berbagai bidang. Ada bidang seni, ada bidang dan sebagainya. Kalian tentu akan musyawarah dulu. Nah, pada saat musyawarah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kemudian dalam perjalanan, selama perjalanan misalnya sudah 1 bulan jadi ketua OSIS, ada yang kurang berkenan, ada anggota yang tidak terlihat kinerjanya. Apa yang akan kalian lakukan? Kandidat nomor 5. Gimana pertanyaannya?
ketua OSIS. Ya. Nah, saat kamu menjadi ketua OSIS, saat tentunya kan sering bermusyawarah untuk merencanakan program dan sebagainya. Nah, saat kamu musyawarah, ada salah satu usulan yang tidak sebenarnya kamu kurang berkenan. Sebenarnya kamu kurang berkenan atau tidak setuju, gitu, tidak cocok dengan usulan itu. Apa ya? Bermusyawarah lagi. Iya. Terus ketika musyawarah didapatkan, ternyata usulan yang sebenarnya kamu tidak kurang berkenan itu yang akan terpilih. Apa yang akan kalian lakukan? Menerima dengan lapang dada. Oke, menerima dengan lapang. Ada yang lain? Oke, ini lapang asal. Jadi setuju ya dengan tanda nomor 5, menerima dengan lapang dada. Sabar. Sedikit tidak setuju. Oh begitu. Kenapa? Bila ketika musyawarah ada pendapat yang tidak berkenan dengan hati saya atau dengan hati partner saya dan partner saya akan melakukan musyawarah lebih lanjut, lalu kita akan menukarkan pendapat masing-masing, lalu akan menghasilkan pendapat baru yang mungkin bisa diterima saya dan partner saya. Gitu ya. Artinya ketika kamu punya pendapatmu harus diterima. Tidak. Oh tidak begitu. Jadi bagaimana? Kalau saya punya pendapat saya tidak harus diterima. Jadi ketika pendapat saya tidak diterima, saya akan bertanya kepada orang yang tidak menerima itu, mengapa pendapat saya tidak diterima. Setelah pendapat dia mengapa pendapat saya tidak diterima, kita akan melakukan musyawarah lagi dan menghasilkan pendapat baru. Melakukan musyawarah lagi. Kira-kira setuju? Setuju ya? Setuju juga. Ada yang tidak setuju? Dan ada nomor 5 setuju juga. Ada tadi tidak setuju loh. Setuju aja ya? Oh iya. Oke, terima kasih, luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa. Nah, yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Ketika masa perjalanan ini tim nih, nanti kan ini jadi tim ya. Salah satu jadi ketua, lainnya kan akan jadi pengurus begitu. Nah, saat selama pengurus ini kalian akan tahu masing-masing kinerja temanmu. Nah, dalam perjalanan itu ada temanmu yang gak melok-melok, tidak pernah datang rapat, tidak pernah usul, tidak pernah memberikan saran, ide dan sebagainya lah, pokoknya dia aja. Apa yang akan kalian lakukan sebagai ketua OSIS? Paham ya? Paham ya? Kandidat nomor 6. Yang pertama saya akan membicarakannya dengan dia secara baik-baik. Kemudian saya akan mempengaruhinya. Mempengaruhi ya, di notis. Bukan. Maksudnya mempengaruhi dengan baik. Maksudnya ayo ikut gitu. Terus ada lagi? Tidak. Ada lagi yang lain? Setuju nggak? Tuh mau dipengaruhi. Katanya temannya ini mau dipengaruhi. Ayo ikut. Mana mau? Ya gitu ya Om. Tapi juga menghargai lainnya. Oh, menghargai prinsipnya. Kalau tidak mau, terus kalau tidak mau kamu sebagai ketua, apa yang akan kalian lakukan? Nanti programnya bisa nggak jalan kalau dia nggak mau. Kalau dia tidak mau membantu ya bisa. Kita bisa menukar, maksudnya kayak Dicoba. Oh iya, tukar. Jadi bertukar posisi maksudnya. Oh, langsung tukar posisi. Sini, kamu tukar posisi, kamu jadi sopir, kamu jadi internet. Oh gimana? Maksudnya ya karena kamu ini nggak mau mengerjakan, nggak mau ikut bersosialisasi gitu, jadinya kan dia kalau saya itu bisa bertukar posisi dengan anggota yang lainnya. Pada periodenya terpilihnya kan misalnya sekarang kamu akan dikukuhkan satu periode ini, maka kamu akan menjadi seksi bidang kesenian, seksi bidang ketawaan, seksi bidang apa. Yang nggak mau bekerja sama misalnya bidang seni misalnya, kamu akan langsung menukar pada saat itu juga. Tidak membicarakannya dia dengan baik-baik. Bicarakan dulu ya. Oke. Ada yang menambahkan? Kamu setuju nggak ditukar? Setuju? Oh setuju. Setuju ya. Langsung ditukar gitu ya.
Oh ya setuju. Komite Monika setuju juga. Nomor 4 sangat setuju. Nomor 5 setengah kasih mic-nya. Harusnya diseleksi dulu. Seleksi dulu. Nah, seleksi gimana seleksinya? Ya misalnya dia mau atau enggak gitu Oh dibuka. ditanya dulu ya. Ya setelah itu nanti kira-kira ini sesuai atau enggak sama bidang yang dia suka seperti itu. Bagus luar biasa. Terus setuju kan? Sedikit kasihkan mic-nya harus sedikit. Ini pasti kasih banyak nih. Ya. Untuk yang posisinya diputar itu saya sedikit setuju, terus untuk yang seleksi saya memang Sedikit banyak setuju. Kenapa anda setuju kok sedikit? Untuk yang diputar-putar itu seharusnya orang yang tidak mau itu dibicarakan baik-baik terlebih dahulu, lalu nanti pencapaiannya itu diberitahu. Setelah pencapaian diberitahu, nanti bisa diberitahu juga posisi dia agar pencapaiannya ini bisa tercapai. Dengan begitu mungkin dia ini akan terdorong untuk bekerja lagi. Begitu. Ada yang tambahkan? Tidak. Ada yang tambahkan? Tidak. Masih ada waktu sedikit? Kurang 5 menit, mungkin ya. Jadi 2 menit lagi ya Bu, karena 3 menit akan kita pakai untuk menyimpulkan dan mengakhiri. Berikutnya, pernah dengar tentang korupsi ya? Pernah ya? Sering kali? Ya, pokoknya. Kira-kira menurut kalian, korupsi di kalangan pelajar itu yang seperti apa ya? Oke, kasih kandidat nomor 2. Korupsi di kalangan pelajar seperti uang sekolah, datang terlambat, melebih-lebihkan uang uraian sekolah, menyebar kunci jawaban soal atau ulangan. Gitu. Kalau di masa pandemi ini kira-kira kalau ulangan menyebar apa itu? Jawaban. Jawaban lewat WA gitu. Iya. Ulangannya kok begitu? Iya. Oh pernah? Oh enggak. Kalau tahu seperti itu, apa langkah? Kalau kamu tahu temanmu menyebarkan jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Menasehatinya, jangan seperti itu, biarkan dia memikir sendiri sesuai dengan kemampuannya. Biasa ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan sama? Korupsi di kalangan pelajar itu maksudnya? Dan yang lain? Nah, kalau sekarang begini, kalian ada jadwal jam pelajaran, ya. Mulai jam 7 misal sampai jam, kalau reguler jam berapa posisi? Jam 2 ya, kalau biasa normal ya. Kalau normal sampai jam 2. Nah, ternyata jam 2 itu belum pulang dari sekolah karena kalian ingin mengadakan misalnya mau membuat karya tulis sehingga harus meneliti di sekolah. Akhirnya pulangnya kan molor ya, padahal harusnya pulang jam 2, jadi tidak pulang. Itu termasuk korupsi? Tidak, karena itu termasuk dalam kegiatan atau ada hal yang harus dilakukan. Kalau ada hal yang di luar jam pelajaran, apa yang akan kalian lakukan untuk menyampaikan bahwa orang rumah tahu bahwa kalian mengerjakan sesuatu di sekolah? Melalui dengan komunikasi lewat WhatsApp. Izin dulu berarti ya, izin dulu ya. Nah, kalau nanti kalian jadi ketua OSIS, kalian juga harus tetap sekolah kan, tetap harus rajin karena kalian adalah panutan, gitu ya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih di antara 700 temanmu di SMP Negeri 4. Bagaimana cara membagi waktu antara sekolah dengan organisasi? Kasihkan ke kandidat nomor 3. Jadi antara menjadi pelajar dan ketua OSIS. Pertama saya akan berkoordinasi dengan wakil ketua saya untuk apalagi saya diwakili untuk ketentuan saya. Jadi setelah itu kalau misalkan boleh diwakilkan maka saya akan diwakilkan oleh wakil ketua saya. Lalu saya akan tugas. Jadi di koordinasi dulu. Oke, akan diwakilkan ke
wakilmu. Kira-kira kegiatan yang harus diwakilkan itu yang seperti apa ya? Mungkin Rapat itu harus diwakilkan. Padahal misalnya undangannya ketua OSIS harus hadir. kalau misalkan saya yang harus hadir, maka saya yang harus Oke, kandidat nomor 4. Ini kira-kira kalau kamu saat di kelas ya, kamu sedang mengerjakan soal, itu suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, sedang diajari bahasa Inggris. Terus yang seru-serunya percakapan gitu, tiba-tiba ada panggilan. Ketua OSIS harap menemui pembina OSIS. Sekarang juga waktunya ya, waktu saat kalian mengerjakan itu, apa yang akan kamu lakukan? Izin ke wali kelas yang ngajar. Kalau diizinkan langsung ke pembina OSIS, kalau tidak diizinkan lanjut mengajar tugasnya. Tetap melanjutkan pelajaran. Terus pembina OSISnya menunggu. Datang dulu ke pembina Oh, OSISnya. datang dulu, baru balik lagi gitu ya. Oke, dan tambahkan kandidat nomor 5. Mungkin bisa dengan ya seperti itu, berkoordinasi dengan wakil. Jika bisa diwakilkan ya diwakilkan, jika tidak bisa ya tidak bisa. Apa nanti harus datang semua ke kegiatan? Undangannya pasti begini. Undangan untuk ketua OSIS SMP Negeri 4 Batu. Padahal bidangnya yang akan diundang adalah bidang ketakwaan. Kamu akan datang sendiri? Tidak, dengan yang seksinya itu. Oke, baik. Begitu juga? Atau saya dengan wakil saja karena saya suka sama wakilnya. Hah? Enggak ya? Nah, gitu. Ada yang tambahkan? Sudah. Sudah habis. Kurang kayaknya. Terima kasih. Ya, baiklah Ibu Elisa, mohon maaf karena memang waktu terus berlalu dan materi berikutnya dari Dewan Galang sudah menunggu. Dan itulah anak-anakku yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Bapak Ibu guru yang terkasih, baru saja kita bersama-sama mendengar secara langsung bagaimana kandidat OSIS periode 2021-2022 sudah mencoba menjawab semua pertanyaan dan memberikan aspirasinya dalam setiap persoalan. Kurang lebihnya biar nanti Bapak Ibu guru dan anak-anak yang ada di rumah yang akan menentukan dengan pilihan mereka masing-masing. Siapapun yang akan menjadi ketua OSIS, itu berarti tanggung jawab besar kalian untuk membuktikan bahwa kalian adalah pelajar yang lebih baik dibandingkan teman-temanmu. Kalian adalah anak yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dan pelajar yang lebih kreatif dan lebih berhasil. Karena ketua OSIS itu bukan seorang pemimpin, tetapi justru dia adalah seorang pengabdi yang mampu memberikan aspirasinya untuk pengembangan sekolah dan meningkatkan kepribadiannya serta membawa teman-temannya menjadi generasi yang hebat di masa-masa yang akan datang. Baiklah, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, waktu kita akan segera berakhir, tetapi kami masih akan terus menunggu mulai pukul 15.00 atau jam 3 sore. Kita semua akan melakukan pemilihan secara langsung untuk menentukan ketua OSIS pada periode 1 tahun mendatang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih untuk anak-anakku yang ada di studio, para kandidat OSIS. Terima kasih Ibu Elisa yang sudah memandu kita semuanya. Dan akhirnya kami ucapkan selamat berpesta demokrasi dan berikan aspirasimu. Terima kasih. Senemba maju.